tugas UTS maupun Isosum. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Kholidia Tuzuria, NIM 141. Saya di sini akan mempresentasikan materi pertama yang berjudul Pemikiran tentang Hubungan Manusia dengan Pendidikan Islam. Yang pertama, hakikat manusia dalam Islam. Manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi dan Abdullah atau hamba Allah. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, seperti firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tujuan hidup manusia adalah mencapai kesenangan dunia dan ketenangan akhirat. Yang kedua, hakikat pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah usaha sadar untuk membimbing dan mengarahkan fitrah manusia sesuai dengan Al-Quran. Proses pendidikan bertujuan membentuk perubahan ke arah yang lebih baik sebagai individu maupun makhluk. Pendidikan Islam harus mengintegrasikan aspek qalbiyah atau hati dan akliyah atau akal. Yang ketiga, tugas dan fungsi manusia sebagai khalifah, yaitu menjalankan amanah Allah dalam kehidupan pribadi maupun sosial, menjaga dan mengelola lingkungan untuk kemaslahatan bersama, menjadikan tugas kekhalifahan sebagai pedoman hidup, dan menegakkan kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan umat. Yang keempat, hubungan manusia dengan pendidikan. Manusia adalah subjek sekaligus objek pendidikan. Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan potensi dasar manusia, yaitu fisik, psikis, intelektual, dan spiritual. Ada hubungan kausalitas, yaitu karena manusia, pendidikan itu, dan karena pendidikan, manusia bisa menjadi lebih baik. Yang kelima, implikasi pendidikan Islam. Implikasi pendidikan Islam harus mengembangkan potensi manusia secara hard skill atau keterampilan dan soft skill akhlak kepribadian, menjadi sarana transformasi ilmu pengetahuan dan budaya Islami antar generasi. Harus berlandasan wahyu atau Al-Quran dan hadis, pendekatan empiris dan rasional filosofis. Proses internalisasi nilai Islam dilakukan melalui peran guru maupun lingkungan untuk membentuk insan kamil. Kesimpulan artikel ini adalah pendidikan adalah usaha mengarahkan potensi hidup manusia agar menjadi pribadi yang lebih baik. Manusia memiliki kedudukan sebagai khalifah dan hamba Allah, sehingga seluruh aktivitasnya harus diarahkan untuk ibadah. Hubungan manusia dengan pendidikan Islam sangat erat dan saling membutuhkan. Perkenalkan, nama saya Laila Rahma Mairisa Nurbaiti dengan NIM 171. Ingin membacakan materi kedua, yaitu manusia dan pendidikan dalam sudut pandang filsafat. Hakikat manusia dalam Islam diciptakan dari jasad atau fisik dan ruh atau psikis, dilengkapi akal, indera, dan fitrah atau potensi bawaan suci. Manusia adalah makhluk paling sempurna dan mulia, memiliki tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Potensi manusia yaitu akal untuk berpikir, menganalisis, dan mengembangkan ilmu. Indra dengan menggunakan pendengaran, penglihatan, peraba, perasa, dan penciuman. Potensi sosial untuk hidup bermasyarakat. Konsep manusia dalam filsafat Islam yaitu al-bashar, manusia sebagai biologis. Al-insan, manusia dengan potensi positif, fisik, dan spiritual. An-nas, manusia sebagai makhluk sosial. Dan Bani Adam sebagai garis keturunan dari Nabi Adam. Filsafat pendidikan Islam yaitu bersumber dari Al-Quran dan hadis, memadukan ilmu, akhlak, dan nilai religius. Pendidikan bukan hanya baca tulis, tapi membentuk manusia berkarakter, bermoral, dan bermanfaat bagi masyarakat. Mengedepankan long life education atau belajar sepanjang hayat. Hubungan manusia dan pendidikan, yaitu manusia adalah subjek dan objek pendidikan. Pendidikan membantu mengembangkan potensi manusia. Ilmu tanpa agama, yaitu kering. Agama tanpa ilmu, yaitu statis. Setiap manusia adalah pendidik minimal bagi dirinya sendiri dan lingkungannya.
aplikasi filsafat pendidikan Islam, yaitu pendidik sebagai menekankan penanaman akhlak dan moral, orang tua sebagai sadar peran dalam mendidik anak sesuai fitrah, dan pemerintah sebagai kurikulum harus berbasis nilai moral dan akhlak. Tujuan akhirnya adalah manusia madani yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Kesimpulan utamanya, manusia dan filsafat pendidikan Islam saling terkait. Potensi manusia adalah dasar pelaksanaan pendidikan. Pendidikan Islam bertujuan melahirkan manusia berilmu, beriman, dan mampu menjadi khalifah di bumi. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Ilhamuddin, NIM 170. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap manusia dan masyarakat. Yang pertama, filsafat pendidikan Islam, yaitu integrasi aspek spiritual, moral, intelektual, sosial, pembentukan manusia beriman, berakhlak mulia, dan berilmu. Yang kedua, tujuannya mengembangkan potensi manusia holistik, membentuk karakter soleh, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, peran pendidikan, yaitu menjaga amanah khalifah, menyampaikan generasi unggul, integrasi ilmu dan agama, serta membangun masyarakat beradab. Yang keempat, tentang pandangan manusia, yaitu manusia sebagai khalifah memiliki fitrah mengenal Allah, beri akal, setara di hadapan Allah. Yang kelima, prinsip pendidikan Islam, yaitu tauhid, fitrah, akhlak mulia, ilmu, dan tanggung jawab sosial. Yang keenam, implementasi, integrasi nilai Islam dalam kurikulum, pembentukan karakter, penanaman nilai sosial, penerapan ilmu untuk kemaslahatan. Selanjutnya, kesimpulan. Pendidikan Islam membentuk insan beriman, berakhlak, berilmu, dan berkontribusi positif bagi masyarakat adil dan harmonis. Poin keempat, Islam dan manajemen sumber daya manusia yang berkualitas. 1. Hakikat manusia dalam Islam. Manusia adalah makhluk istimewa, khalifah Allah di bumi dengan akal, perasaan, dan tubuh yang sempurna. Diciptakan untuk beribadah dan mengelola bumi secara bertanggung jawab. Pandangan Islam tentang manusia disebut khalifah, pewaris kekayaan bumi, pengemban amanah, bertanggung jawab atas nikmat, amal perbuatan, serta janji, memiliki potensi jasmani dan rohani seperti akal, qalbu, nafs, dan roh. Selanjutnya, potensi dasar manusia. Yang pertama ada potensi jasmani, ada kekuatan fisik. Kedua, potensi rohani, ada fitrah, akal, hati, nafsu, dan roh. Keseimbangan jasmani dan rohani penting untuk pembentukan insan yang utuh. 4. SDM berkualitas menurut Islam. Tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga beriman dan bertakwa atau insan. SDM berkualitas, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi sesama. Pengelolaan SDM dalam Islam. Prinsip utama, semua aktivitas manusia adalah ibadah dan diniatkan karena Allah. Konsep manajemen Islam. Rekrutmen dan seleksi berbasis profesionalisme dan keahlian. Remunerasi adil atau upah sesuai kerja. Delegasi tugas sesuai potensi dan karakter. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi manajemen. Motivasi dan material serta pembinaan jiwa. Tazkiyah amal. Keteladanan Nabi Muhammad SAW, pemimpin sekaligus manajer yang adil, partisipatif, dan mampu mencetak pemimpin baru, memberi teladan dalam manajemen berbasis nilai-nilai Islam.
ternyata Sila udah sholat duluan. Ternyata dia anak yang rajin loh. Ternyata bagus. Ya, bagus. Yaudah yuk kita sholat. Ya yuk. Ya. I walked every day further and further away from you. Kamu tadi malam dapat berapa? 100. Ih, sama. Iya. Coba kamu telepon sama si Ilham sama Bagus, tanyain dapat berapa. Iya, itu Pak. Alhamdulillah, Halo? alhamdulillah. Tadi kamu dapat berapa ulangan? Praises to Allah, all Oh, sama. praises to Allah. Bagus berapa? Oh, berarti sama juga dong. Ya. Makasih. Alhamdulillah, berarti kita doa, zikir, sama tawakal kita, kerja kelompok semuanya berhasil. Iya. I never thought about all the things. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Terima Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.